Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Welcome untuk subscriber baru dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti Aurora. Semoga semakin banyak manfaat ya di sini. Oke, kali ini Aurora akan mereadingkan tentang energimu ya. Energi orang yang juga saat ini sedang masih mengharapkanmu. Kira-kira energi positif apa sehingga membuat seseorang yang sempat melukai Anda, nggak menyukai Anda nih, mereka pada kayak saat ini merindukanmu gitu ya. Oke, ini bisa di dalam ranah pekerjaan, pertemanan, perkawanan ataupun asmara ya. Di sini bisa resonate 90%, 10%, 100% ya. Tergantung energi Anda seperti apa saat ini ya. Dan bila nggak resonate, mungkin siapa tahu ini adalah energi di sekitar orang-orang di sekitar Anda. Siapa tahu ini mungkin anak Anda ya, pasangan Anda energinya masih seperti ini ya. So, sekali lagi di sini yang positif diaminin, diusahakan. Yang negatif itu biasanya hanya sebagai warning ya, walaupun mungkin ada yang kemungkinan terjadi, tapi kalau kita sudah waspada diiringi doa, pembersihan energi, pembersihan aura lewat meditasi yang benar ya, tetap beribadah sesuai dengan mana ranah kepercayaan yang benar-benar membuatmu bahagia, maka di sini itu biasanya walaupun harus terjadi itu kecil ya guys. Contoh seperti di tahun 2022 entah berapa di tahun 2000 di tahun 2022, di tahun 2023 itu entah berapa kali akan terjadi tsunami. Sepaham Aurora seperti itu, tapi dikarenakan mengikuti sebuah warning ya, banyak orang yang memperbaiki diri, banyak yang mempositifkan energi sehingga tsunami yang begitu besar ya, 34 meter lebih, 24 meter lebih itu bisa tercegahkan ya, karena sifat-sifat positif. Jadi semesta, alam semesta ikut menjaga ya, ikut menjaga dan digantikan akhirnya dengan banjir-banjir kecil atau longsor-longsor kecil. Jadi bisa mempersurut keadaan yang harusnya tragis menjadi lebih ringan dan untung tidak terlalu memakan korban jiwa ya. Aurora masih membicarakan yang tahun 2002-2003 seperti itu. Nah, semoga di tahun 2024 itu juga bisa tercegahkan kembali dengan kita yang semakin positif ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya. Di sini aku akan reading ya. Sifat positif, sikap positif apa yang membuat orang lain tertarik kepadamu? Jadi seperti apa penilaian mereka yang pernah menyakitimu ini kepadamu di tahun 2024 khususnya ya. Oke, di sini aku melihat ada Knight of Coin ya. Di sini aku melihat Anda yang saat ini sepertinya sedang berpositif ya, sedang berusaha untuk hanya fokus kepada dirimu sendiri, bagaimana cara mengangkat keuanganmu, perekonomianmu, karirmu, pekerjaanmu ya. Dan aku melihat memang ada situasi yang sangat menyakitkan yang baru saja Anda alami, yang dimana situasi itu benar-benar membuatmu masih terluka sekali ketika Anda mengingatnya kembali. Dan secara pelan-pelan aku melihat ada energi positif dari alam semesta berkat imanmu yang cukup luar biasa engkau usahakan, akhirnya terbantu sudah dengan sedikit demi sedikit bantuan atau pertolongan serta kemudahan-kemudahan dari Sang Pencipta yang saat ini mulai bisa Anda rasakan. Jadi ada kasih sayang semesta. Di sini aku juga melihat ya, saat ini Anda sepertinya sedang kebingungan atau cemas memutuskan atau berpikir tentang sesuatu hal yang memang cukup menguras tenaga dan pikiran. Apakah Anda akan kembali ke situasi yang lama dengan orang yang lama atau Anda memilih keputusan Anda sendiri ya. Dan aku juga melihat di sini ada beberapa hal yang baru yang ingin sekali mengharapkan Anda untuk meninggalkan orang-orang yang mungkin di sini kelihatannya masih menyukaimu ya, dan Anda kayaknya tahu bahwa itu juga masih belum tepat untuk Anda. Jadi aku melihat intinya di sini ada sebuah ketidakpercayaan lagi terhadap sesuatu hal atau nasihat dari orang lain karena ada fase trauma, dan Anda juga mungkin melihat jangan-jangan juga nggak tulus nih orang kayak gitu ya, entah itu di ranah pekerjaan, karir, usaha, bahkan aku lihat ada di masalah percintaan yang masih bingung apakah harus
meninggalkan dia, yang di sini nggak cukup, sebenarnya nggak begitu buruk, tapi sedikit toksik bagi Anda ya, egois, kaku gitu, kadang nyelekit mungkin ucapannya dengan Anda. Ini bisa mungkin di lingkungan, kawan, saudara, atau juga bisa di asmara. Aku melihat ada beberapa dari Anda yang ingin sekali pergi, menjauh, meninggalkan situasi ini, nggak mau lagi mengenal mereka yang telah menyakitimu, yang terus-terusan hanya memanfaatkanmu saja. Aku melihat ada energi-energi kemarahan gitu. Kenapa? Kenapa ya? Setelah sekian lama aku juga mau hidup bersamamu, atau aku sudah cukup lama engkau buat menderita, engkau sakiti, aku juga tetap bersabar, tapi kenapa engkau masih sekali lagi terus saja ingin menghancurkan kebahagiaanku, ingin mengusik-usik kehidupanku? Aku melihatnya di sini. Aku juga melihat di sini ada yang beberapa dari Anda ya, yang akhirnya bisa memberikan ketegasan atau menjadi dirimu sendiri ya, dan membuat banyak dari orang-orang yang menyepelekanmu menjadi segan dan tahu ternyata engkau bukan orang yang lemah. Jadi sebenarnya walaupun selama ini Anda diam, tapi mereka akhirnya dengan keterus-teranganmu, keterbukaan sikapmu ya, mungkin dari kode-kode sikapmu, di sini mereka tahu bahwa ternyata selama ini mereka cukup membuatmu menderita dan mengusik kehidupanmu. Ya, dan aku lihat di sini ada beberapa orang dari mereka yang merasa kayak, ya aku kan nggak ngerti, nggak sengaja, aku kira kamu nggak tahu kalau aku itu bermaksud seperti ini, bermaksud negatif, tak kira selama ini kamu diam itu nggak tersinggung. Kayak ada energi yang bilang begitu juga kepada Anda ya. Dan di sini justru sikap positifmu itu aku juga melihat pernah disalahgunakan ya oleh mereka, yang intinya kayak ingin memanfaatkan kemandirianmu, sikap sabarmu, sifat yang bekerja kerasmu untuk kepentingan mereka sendiri ya. Namun aku lihat memang di sini pada akhirnya beberapa orang ini ada yang berusaha untuk mencari dan mendekatimu kembali. Bahkan aku melihat ada beberapa pasanganmu yang beberapa pasangan ya dari Anda yang mulai ingin memulai situasi baru dan mencoba untuk bersikap romantis dan hangat lagi kepadamu. Jadi sikapmu yang tegas ini membuat dia sadar bahwa ternyata Anda bukan seseorang yang lemah. Anda adalah seseorang yang patut diperhitungkan, karena bagaimanapun dengan kehadiran Anda ini juga membawa hoki untuk mereka. Doa-doamu, sifat tulusmu itu adalah sebuah rezeki untuk kehidupan mereka. Ya. Dan aku juga lihat di sini sempat ada beberapa orang yang saat ini kayaknya dilirik oleh someone spesial yang mulai tertarik dengan keberadaanmu. Namun di sini yang perlu diwanti-wanti, coba perhatikan dulu apakah seseorang yang menyukaimu atau orang yang baru ini dia sudah memiliki pasangan atau enggak. Karena jangan sampai dia hanya menyukai kelebihanmu saja ya, memanfaatkanmu, kemudian ya setelahnya jangan sampailah Anda merugi di masa depan dah. Aku lihatnya untuk di bulan Januari, khususnya di tahun depan ya, dihitung mulai hari sekarang. Oke. Di sini aku juga melihat energimu yang masih merasakan sebuah energi sakit hati ya. Sakit hati, pengkhianatan. Aku juga melihat ada tusukan-tusukan luka di energimu yang masih belum bisa engkau sembuhkan. Ya, yang belum kau bisa sembuhkan karena seseorang yang benar-benar kau harapkan untuk bisa mengerti akan keadaan dirimu, tapi justru dia kayak masih asik sendiri, terkesan menjauh atau terkesan cuek dan acuh. Ya, namun kalau aku lihat di sini juga seseorang ini sebenarnya juga diam-diam sedang pusing memikirkan kembali tentang perbuatan dan sikapnya yang pernah dia lakukan kepadamu di lingkungan, entah itu pekerjaan ya, asmara suami istri. Dan dia di sini aku melihat energinya kayak ketakutan ya, apakah nanti ketika dia mengkonfirmasi atau kembali hadir atau ingin menjelaskan sesuatu kepadamu tentang sebuah komitmen, tentang sebuah sikap dia,
ya, ingin beralasan gitu, apakah kau akan menerima atau enggak, apakah kau akan memaafkan apa enggak, ya. Kalau aku lihat di sini seseorang itu teramat dekat denganmu, ya, sangat dekat, dimana seseorang ini pernah sekali, ya, dengan angkuh, dengan egonya, dengan sombongnya, itu menolak kehadiranmu, itu kayak meninggalkanmu bersama dengan seseorang yang itu benar-benar sangat melukai pikiran dan perasaanmu. Aku lihat di sini untuk di ranah pekerjaan juga, ya. Ini kayak dia pernah menjadi bosmu atau relasi di kawanmu di sebuah pekerjaan dan karir. Yang dimana ketika itu keadaanmu benar-benar masih belum masih belum kuat di posisimu, dan dia memanfaatkan itu untuk menghardikmu, untuk membuatmu pusing, untuk menyakitimu, ya, hanya karena dia ingin mencari perhatian dari orang-orang lain atau orang-orang sekitar. Jadi kayak nggak tanggung-tanggung gitu. Dan aku melihat di sini energi pasangan, ya, yang mungkin saat ini masih belum bisa kau maafkan, ya, untuk Anda yang mungkin suami istri atau kekasih yang memang mau ke jenjang serius. Dan sikapmu yang saat ini terlihat ketus, sadis, atau masa bodoh ke mereka ini, seseorang ini, itu membuat dia jadi berpikir ulang kembali, ya. Jadi kayak ragu dan takut juga apakah dia benar-benar mereka akan menemuimu atau enggak, karena juga mereka kayak melihat sekali bahwa saat ini dirimu benar-benar terluka karena mereka, dan mereka mulai sadar juga sebenarnya bahwa ternyata mereka sempat menjadi sesuatu hal yang toksik untukmu, ya, yang dimana sebelumnya di sini aku lihat kamu adalah seseorang yang sangat sekali berjuang dan ingin mengembangi energi mereka. Jadi kayak apa sih yang mereka mau, yang mereka inginkan, supaya mereka ini nggak membulimu, nggak menjahatimu, nggak mengkhianatinmu. Di sini aku melihat kamu benar-benar bekerja keras, ya, bekerja keras untuk mengusahakan semuanya agar kondisi secara psikis, kesehatan, ya, secara pekerjaan, keuangan itu stabil, ya. Untuk mereka juga untukmu, menjaga hubunganmu dengan lingkunganmu, keluargamu, ya. Ini aku lihat juga dengan mantan suamimu atau istrimu, ya, atau dengan anak-anakmu saat itu, ya. Di sini aku melihat energimu ini, energi Anda ini adalah seseorang yang sangat-sangat mau sekali untuk mengalah, bahkan banyak sekali kesabaran yang kau berikan untuk ngemong pasangan atau orang-orang yang selama ini kayak nggak menghargaimu gitu loh. Jadi sering melakukan kejahatan secara psikis, ya, secara mental, nggak menghargai semaunya sendiri, ya. Jadi aku lihat di sini ada sebuah energi dari Anda, ya, yang ketidakstabilan secara emosi dikarenakan adanya sebuah dendam dan juga trauma. Aku melihat juga ada yang trauma fisik karena sempat kayak mengalami KDRT, ya. Dan di sini aku melihat ada sebagian dari Anda yang bisa membuktikan bahwa dengan kekerasan secara mental, psikis maupun KDRT ini Anda hanya mampu untuk bisa mandiri dan berjalan sendiri. Walaupun aku melihat di sini juga ada yang nggak sampai berpisah. Intinya masih bersama karena memang si malakama, ya, mau ninggalin atau nggak mau kenal sama mereka, di hatimu masih sayang dan takut dengan Tuhan. Tapi kalau harus tulus lagi seperti dulu, kok takutnya kayaknya nanti kamu akan dijungkir balikkan lagi seperti dulu perasaannya. Nah, jadi mereka di sini kayak ada mempunyai sifat kagum, ya. Jadi ada sifat daya tarik yang mereka lihat darimu, itu adalah sebuah kesabaran, ya. Walaupun sebenarnya di dalam jiwamu sendiri sebenarnya ada rasa yang sudah kapok dan andaikan boleh itu kayak udah nggak mau kenal mereka lagi. Tapi mau gimana, ya? Karena di sini memang ada sebuah kewajiban dari Tuhan gitu, kalau bisa kita nggak boleh benci, ya. Jadi di sini aku lihat sarannya kalau bisa yang penting waspada aja, ya, supaya nggak kembali seperti dulu ketika memang terpaksa masih harus berhubungan dengan orang-orang lama atau lingkungan yang memang nggak bisa Anda tinggalkan. Di sini aku melihat saat ini sih dia sedang berusaha untuk menarik perhatianmu dengan memberitahukan hal-hal positif yang sedang mereka kerjakan untuk memikatmu kembali, untuk membuatmu percaya kembali bahwa mereka adalah
seseorang ya, atau lingkungan yang pantas untuk engkau pertimbangkan ya. Dan aku lihat di sini memang mereka juga masih kayak pede dan masih yakin bahwa engkau pasti akan memaafkan, mengampuni, atau bahkan menerima kembali, karena mereka melihatmu adalah sosok yang sangat sabar dan juga sangat bijaksana ya, bukan orang yang terburu-buru, bukan orang yang istilahnya walaupun marah atau ada masalah tiba-tiba memutuskannya secara tiba-tiba. Jadi di sini ada sifat yang mereka kagumi adalah kesabaranmu, kerja kerasmu ya, mempertahankan hubungan, mempertahankan karir pekerjaan, memaafkan mereka yang menyalahimu karena sifat bijaksanamu. Jadi mereka sangat kagum, mereka menganggapmu orang yang sangat positif dan bijaksana, dan juga nggak gampang nyerah. Aku lihat di sini beberapa orang yang ingin terhubung denganmu ini adalah seseorang yang benar-benar sudah ingin sekali untuk merubah sifatnya menjadi energi yang cukup positif ya. Menjadi energi yang cukup positif itu apa? Ya intinya di sini ingin tetap tegas, baik ya. Jadi di sini aku melihat mulai ranah keimanannya itu mulai, spiritnya itu mulai bagus dan menyadari segala kesalahannya karena sudah pernah mendapatkan hukum karma atau ujian dari semesta melalui malaikat penjaga yang membuat mereka sadar bahwa ternyata ketika mereka juga diperlakukan yang sama seperti mereka pernah memperlakukanmu, itu sakit gitu loh rasanya. Namun aku lihat memang di sini masih ada sifat-sifat mungkin sedikit ego, sedikit ketus ya, memang mungkin sedikit keras yang masih belum bisa mereka tinggalkan. Karena memang kalau untuk sifat ini kayak mungkin semacam bawaan, tapi intinya mereka nggak mau menghakimimu kayak seperti ini ya. Aku lihat the star. Di sini mereka benar-benar berharap untuk kamu bisa memaafkan apapun masa lalu ya, penderitaan yang mereka pernah berikan kepadamu, bulian-bulian dan gibahan. Ya, jadi sekali lagi mereka melihatmu saat ini orang yang sangat positif ya. Nggak tahu apakah mungkin di sini dalam keseharian Anda nggak pernah memperlihatkan rasa sakit hati Anda atau kesedihan Anda kepada orang lain gitu ya. Sehingga di sini banyak orang yang mengagumimu dan menganggapmu adalah orang yang benar-benar kayak wah sabar banget, terus positif banget dan seimbang sekali ya, dan juga menjadi orang yang sangat kuat gitu. Kayak orang yang sama sekali bukan tipe pendendam ya, itu mikir mereka ya. Namun kalau di sini juga akhirnya mereka tuh benar-benar berharap banget supaya nanti ketika mereka akhirnya muncul di hadapanmu, mengajak berkomunikasi denganmu kembali, mencoba ketika keberanian mereka untuk kembali berkomunikasi itu, supaya kamu benar-benar mempertimbangkan dan mau mengampuni mereka, mau memaafkan mereka, kemudian bisa bekerja sama lagi, baik di dalam hal, ada yang di dalam hal percintaan, ada yang dalam rumah tangga, ada yang di karir, ada yang di pekerjaan, seperti itu ya. Dan di sini aku melihat sih untuk Anda sebagian kayaknya udah nggak mau lagi ya terhubung sama mereka. Itu bukan karena Anda benci ya, tapi memang karena Anda kayak sudah ada seperti trauma ya, trauma kepercayaan, trauma jiwa. Jangan-jangan nanti mereka kembali toksik lagi, jangan-jangan kamu mau dekat denganku, jangan-jangan kamu ingin tetap sama aku, nggak mau pisah karena ada yang ingin kau manfaatkan. Aku melihat banyak keraguan-keraguan di hati Anda ya untuk mereka atau seseorang ini ya. Dan di sini aku melihat situasi ini jadi kayak sedikit menghambatmu untuk melakukan rutinitas sehari-hari ya. Nah, sebab kita lihat dulu sarannya untuk Anda. Di sini ada Ace of Swords ya. Di sini ada kartu pedang ya. Di sini Anda disarankan untuk waspada dan memikirkan baik-baik tentang sesuatu hal yang akan Anda putuskan saat ini. Apakah Anda akan mengakhiri situasi yang saat ini sedang Anda lalui bersama mereka atau enggak ya. Karena jangan sampai Anda terburu-buru, jangan sampai nanti pada akhirnya menyakiti diri Anda sendiri ya. Oke, Three of Coin. Karena aku melihat di sini ada kartu kesungguhan, ada kartu kebaikan dari mereka yang egois, yang mungkin tadinya benar-benar hanya mementingkan diri sendiri, seperti itu. Namun nggak bisa aku pungkiri kalau untuk di dalam masalah
harta atau keuangan, di sini ada baiknya Anda juga harus berhati-hati. Jangan sampai ketika seseorang yang pernah merugikanmu di dalam pekerjaan, usaha, ya intinya, itu jangan sampai kali ini mereka membuatmu merugi. Jadi kalau untuk yang di asmara, di sini aku melihat memang ada kesungguhan di hati mereka untuk mencoba memperbaiki hubungan, ingin semakin baik ya, romantis, karena akhirnya kayak sadar, teringat kembali kenangan-kenangan manis bersamamu gitu. Tapi kalau untuk di ranah pekerjaan, usaha dan karir, di sini harus ada kehati-hatian ya, karena aku melihat ada beberapa energi yang kayaknya ingin mengambil keuntungan darimu secara egois seperti ini. Nah, di sini semua bisa Anda cegah ya dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, jadi coba jelaskan secara baik-baik. Jika saat ini misalnya tiba-tiba orang yang tadinya mendekat ketika mengetahui dulu Anda misalnya sukses, banyak duit atau nggak punya masalah, dan orang ini kayaknya pernah menjauh ketika tahu bahwa dirimu sedang terpuruk atau hancur ya, tiba-tiba sadis, ketus, atau nggak ingin lagi kenal denganmu. Nah, di sini aku melihat ada beberapa orang yang ingin terhubung dengan Anda karena melihat situasimu yang mulai membaik dan mereka butuh bantuan atau pertolonganmu. Nah, di sini nggak ada salahnya Anda untuk mencoba membantu atau menolong, tapi Anda harus memperhatikan diri Anda sendiri, lingkunganmu, keluargamu, ya, siapa yang lebih penting untuk kamu utamakan. Ya, jadi jangan sampai ketika Anda menolong orang lain, Anda mengorbankan kebahagiaan Anda juga. Namun ketika Anda menolak seseorang yang membutuhkan bantuan berupa jasa atau keuangan hanya karena dulu pernah menyakitimu, sementara Anda diberi mampu, di sini ini kayak nggak boleh ya, karena yang nanti jatuhnya Anda akan tercium sebagai toksik atau karmik juga. Namun ingat, harus tetap waspada. Jadi intinya paham ya guys. Misalnya Anda pernah disakiti oleh mantan pacar, kemudian Anda putus, ini sebagai contoh ya. Terus ketika tahu menemukan yang lebih baik gitu, tiba-tiba kemudian di beberapa bulan atau beberapa tahun mantan pacarmu sudah terkena karma di mana dia tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan atau berpenyakitan, sementara Anda sudah mampu untuk melaju, misalnya udah punya mobil atau Anda sudah punya pekerjaan mapan, dan Anda mengetahui dia sakit dan ingin pinjam uang, ya nggak ada masalah, misalnya Anda pinjamin dia lah 100.000 atau 50.000 untuk dia beli obat. Itu maksudnya ya, ketika Anda sendiri sudah ada persiapan, jadi sebagai ranah iman kepada ketuhanan gitu ya. Tentu saja Anda harus membatasi diri Anda, jangan sampai Anda merugi atau masuk ke situasi toksik atau terjebak dengan hubungan masa lalu. Jadi contoh seperti mantan pacar, mentang-mentang Anda udah minjemin uang, otomatis dia kan langsung terenyuh gitu sama Anda, dan dia kayak wah positif sekali, akhirnya kayak terjerat asmara, ingin minta maaf dan kembali bersamamu. Nah, di sini kalau Anda merasa bahwa ini memang mantan pacar ya yang toksik ya, atau mungkin mantan suami dulu yang sudah memang udah nggak ada hubungan ya, alias sudah divorce atau cerai. Nah, di sini kalau bisa dibatasi ranah asmaranya ya. Jadi ketika Anda merasa masih belum bisa terhubung kembali, kemudian Anda menawarkan kayak, kamu cantik, aku boleh nggak kembali sama kamu, gini-gini. Ya, itu dipikirkan baik-baik ya. Jangan sampai di sini ada timbul penyesalan karena cinta buta, kemudian Anda mengalami hal situasi yang sama, ya. Iya. Disarankan di sini untuk menjaga kesehatan karena di bulan Januari, Februari tahun 2024 aku melihat di sini akan banyak sekali ya kayak penyakit yang bisa singgah sewaktu-waktu untuk Anda yang kurang menjaga kesehatan. Mungkin juga karena situasi cuaca juga, atau mungkin tahun baru ya, terlalu banyak yang capek perjalanan juga, jadi mungkin bisa pijit, spa atau relaksasi gitu ya. Oke. Intinya di sini aku melihat ya, ini khusus pesan untuk yang pernikahan atau yang bertunangan ya, atau menjalin hubungan pasangan kekasih yang memang tujuannya sudah untuk ranah serius. Jika Anda mengalami sebuah kekecewaan atau perasaan putus asa, perasaan gak suka sama pasangan Anda, dan Anda ingin mengakhiri segalanya ya, ini khusus kalau yang ingin mengakhiri ini khusus yang masih belum menikah gitu. Di sini Anda harus mengklirkan dulu hubungan tersebut. Dipikirkan dengan baik-baik dan jernih apakah Anda akan melanjutkan hubungan itu apa enggak. Ini juga bisa untuk ranah pekerjaan juga, apakah Anda akan keluar dari pekerjaan Anda atau enggak. Jangan sampai Anda nggak memberitahu
orang-orang atau nggak memberitahu bos Anda, nggak memberitahu kekasih Anda, tunangan Anda, tiba-tiba Anda selingkuh atau menerima orang yang menurut Anda itu cukup baik atau lebih kompeten. Itu nggak boleh ya guys, karena jatuhnya nanti sebagai toksik atau karmik yang berkhianat juga. Jadi Anda harus membicarakan baik-baik dan waspada, jangan sampai semuanya dilakukan karena emosi, karena penyesalan jatuhnya belakangan. Nah, untuk yang berumah tangga ini sangat keras sekali, jangan sampai Anda selingkuh. Ya walaupun Anda posisi benar. Apa maksudnya? Posisi benar itu misalnya Anda menemukan pasangan Anda berkhianat ya, atau menghancurkan hubungan rumah tangganya sendiri dengan Anda. Nah, ketika Anda masih belum clear status Anda atau apapun, di sini Anda tidak dibenarkan untuk menerima kehadiran orang lain, melakukan sesuatu yang masih harus dibicarakan secara sepihak, karena nanti jatuhnya juga sama seperti dia menjadi karmik ya, menjadi sikap karmik. Jadi kalau bisa di sini ada sifat dan sikap yang harus diperhatikan adalah stabilkan emosimu dengan tentu saja ya tahu caranya dengan ketuhanan ya, ibadah, sedekah semampu Anda gitu. Afirmasi energi positif, silahkan meditasi yoga jiwa di Aurora Live jika Anda berkenan, simak sampai akhir ya petuahnya agar nggak separuh-separuh ya. Jadi intinya di sini jangan sampai Anda menjadi karmik atau toksik kembali dengan melampiaskan dendam kepada mereka yang menyakitimu dengan cara diam-diam ya. Jadi jangan sampai melobi sifat-sifat mereka, cukup untuk bagaimana cara memotivasikan dirimu sendiri, karena nanti akan ada semesta yang menghakimi jika mereka masih tetap seperti itu. Walau alam shawab itu Spam Aurora di tahun, terutama di bulan Januari, Februari sampai Maret ini ya, di tahun depan ini sangat luar biasa sekali. Aku melihat gelombangnya itu kayak meredanya itu di bulan Desember akhir tahun 2024 baru semuanya kayak stabil kembali gitu loh guys. Ya, tapi bukan berarti itu akan terjadi. Jadi semua ini yang penting harus sama-sama saling mendoakan, karena seperti yang Aurora jelaskan di awal ya, dimana energi negatif atau pengetahuan-pengetahuan yang akan terjadi musibah, bencana atau seperti apapun itu biasanya diberitahukan kepada Aurora untuk disampaikan. Itu supaya sama-sama mau berikhtiar supaya itu semua nggak terjadi, atau kalaupun terjadi itu takarannya sedikit. Jadi kalau takdirnya ya karena mungkin kesalahan atau karena kita yang nggak mau ngoreksi diri, misalnya hukumannya adalah air 1 tong yang tumpah. Nah, itu diharapkan semoga dengan kita mengusahakan setidaknya yang tumpah bukan 1 tong, tapi yang tumpah cuma 1 gelas gitu ya. Jadi kayak dipersempit gitu ya. Itu energi yang diberitahukan ke Aurora ya. Jadi intinya di sini sekali lagi, stabilkan emosimu, bicarakan baik-baik segala sesuatunya, jangan menggebu-gebu, jangan terburu-buru supaya nggak terjadi penyesalan di akhir. Dan ketika Anda masih mencintainya, ya di sini cobalah untuk bersabar dan bertanya tentang komitmen, tentang apa keinginan dia, tentang apa maunya, dan jadilah dirimu sendiri. Katakan jika Anda sudah tidak mampu, kalau dia masih seperti ini ya. Jadi intinya bermusyawarah baik di lingkungan pekerjaan, keuangan, rumah tangga, pacar, kekasih ya. Dan kalau untuk pacar di sini aku lihat, mohon maaf aku kayak diberi himbauan, hati-hati khusus untuk Anda ya, kalau masih belum menikah jangan melakukan hubungan yang terlalu jauh. Nah, kalau sudah terlanjur ya itu udah yang kemarin, minta maaf karena aku melihat di sini, mohon maaf sekali lagi kok ada energi hati-hati nanti Anda hamil di luar nikah seperti itu. Ya kalau Anda hamil di luar nikah terus ditanggung jawab nggak apa-apa. Tapi kalau hamil di luar nikah kemudian disuruh menggugurkan terus ditinggalkan, dicampakkan, maka Anda yang akan merugi. Jadi kondisinya harus berhati-hati di tahun 2004 ya. Utamanya di bulan Februari ini juga harus waspada. Seperti itu. Mohon maaf sekali karena aku melihat juga ada sebagian yang kayak ada ancaman untuk terjerat obat-obatan terlarang atau narkoba yang kayak akan diminumkan tanpa sengaja gitu ya. Jadi nggak ngerti, ada begitu juga ya. Di intinya harus hati-hati ya, baik laki-laki atau perempuan, feminin laki-laki perempuan, maskulin laki-laki perempuan ya, harus berhati-hati dengan energi toksik baik yang dari dirimu sendiri atau dari orang lain. Dan di sini juga aku berharap semoga karmik ya, yang pernah menjadi karmik atau sempat terjerat energi karmik di sini sadar dan insaf supaya hukumannya nggak terlalu besar ya. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf readingannya agak panjang ya guys, semoga bermanfaat, menghibur Anda semua, dan juga bisa membuat inspirasi tentang apa yang harus Anda lakukan. Sekian dulu dari Aurora. Mohon maaf jika ada perkataan yang menyakitkan karena terlalu berterus terang ya. Di sini Aurora hanya membaca energi. Semoga yang positif itu energimu, yang negatif itu bukan ya. Tapi warning aja lah supaya kita nggak jadi terhindar dari hal yang nggak baik gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Om Swastiastu. Assalamualaikum
Ya, salam rahayu, semoga damai selalu. Merry Christmas untuk yang merayakan dan selamat tahun baru bagi semuanya. Ya, semoga makin positif, makin berkah, makin damai, makin baik, makin bisa menerima kasih sayang Tuhan dan semesta dimulai hari ini dan di tahun-tahun selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya. Oke, salam dari Aurora. Bye-bye, dadah.